Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, pagi yang ceria. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan serta dalam lindungan Allah. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar Al-Quran Hadis, bab yang kedua yaitu tentang surah Al-Ma'un dan At-Takasur. Bersama dengan saya, guru pengajar kalian, Bu Iswatin. Sebelum belajar, kita baca doa dulu yuk, agar ilmu yang dipelajari berkah dan bermanfaat. Angkat tangannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Peta konsep yang harus dipelajari dari surah Al-Ma'un dan At-Takasur ada 4 hal di sini. Yang pertama, membaca dan mengamati. Dalam membaca dan mengamati, diharapkan nanti kalian bisa menerima bahwa Quran surah Al-Ma'un dan At-Takasur sebagai firman Allah. Kemudian kalian juga diharapkan mampu membaca dan melafalkan surah Al-Ma'un dan At-Takasur. Kemudian yang kedua, menganalisa, merefleksi, atau bersikap sosial. Nah, diharapkan kalian menjalankan sikap santun kepada orang tua, teman, guru, dan masyarakat. Yang ketiga, arti dan kandungan. Nanti kalian diharapkan memahami arti dan isi kandungan surah Al-Ma'un dan At-Takasur. Dan yang keempat, praktek siswa di sini. Yang pertama, terampil menghafalkan, ya, berarti menghafalkan surah Al-Ma'un dan At-Takasur. Kemudian yang kedua, terampil menjelaskan isi kandungan dari surah Al-Ma'un dan At-Takasur. Yang ketiga, terampil menulis ayat-ayat surat Al-Ma'un dan At-Takasur. Surah Al-Ma'un itu surah yang ke-107 urutan di dalam Al-Quran. Jumlah ayatnya ada 7, termasuk golongan surah Makkiyah, berarti diturunkan ketika beliau Nabi Muhammad berada di kota Mekah. Kemudian nama Al-Ma'un itu diambil dari ayat yang pertama. Dan Al-Ma'un sendiri artinya adalah barang yang berguna. Kemudian surah At-Takasur itu urutan yang ke-102 di dalam Al-Quran. Jumlah ayatnya ada 8, termasuk dalam golongan surah Makkiyah, berarti diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Kemudian nama At-Takasur diambil dari ayat yang pertama. Dan At-Takasur sendiri artinya bermegah-megahan. Nah, anak-anak, mari kita bersama membaca surah Al-Ma'un, ditirukan ya. Kita awali dengan ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Shadaqallahul azim. Artinya, 1. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? 2. Itulah orang yang menghardik anak yatim. 3. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Yang keempat, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. 5. Yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. 6. Orang-orang yang berbuat riya. Dan yang ketujuh, dan enggan menolong dengan barang yang berguna.
Sekarang kita membaca bersama surah At-Takasur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Artinya, 1. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. 2. Sampai kamu masuk ke dalam kubur. 3. Janganlah begitu. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. 4. Dan janganlah begitu. Kelak kamu akan mengetahui. 5. Janganlah begitu jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. 6. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. 7. Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yaqin. Dan yang ke-8, kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu. Asbabun nuzul atau disebut dengan sebab-sebab turunnya ayat. Yang pertama, sebab turunnya surah Al-Ma'un itu berkenaan dengan orang-orang munafik yang suka memamerkan sholatnya. Kemudian kalau sebab turunnya surah At-Takasur, menurut Ibnu Hatim yang bersumber dari Ibnu Buraidah meriwayatkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan 2 kabilah Ansor, Bani Harisah dan Bani Haris, yang saling menyombongkan diri dengan kekayaan dan keturunannya. Mereka saling bertanya, apakah kalian memiliki jagoan segagah dan hebat si Fulan? Mereka saling menyombongkan diri dengan kedudukan dan kekayaan orang-orang yang masih hidup. Mereka juga saling mengajak pergi ke kuburan untuk menyombongkan kepahlawanan golongannya yang sudah gugur dengan mengatakan kuburannya. Ayat ini turun sebagai teguran kepada orang-orang yang hidup bermegah-megah sehingga ibadahnya kepada Allah terlalaikan. Pokok kandungan surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un menjelaskan tentang orang-orang yang mendustakan agama, yaitu agama Islam. Mereka mengaku sebagai orang Muslim, tetapi sering meninggalkan aturan-aturan agama Islam. Nah, adapun ciri-ciri orang yang mendustakan agama itu adalah 1. Suka menghardik anak yatim. Anak yatim itu anak yang ditinggal mati oleh salah satu atau kedua orang tuanya. Yang kedua, orang yang tidak menganjurkan memberi makan kepada orang-orang miskin. Ciri yang ketiga, orang yang lalai dalam sholatnya. Ia tergolong orang yang celaka. Ciri yang keempat, orang yang sholatnya riya. Riya di sini artinya ingin dipuji atau pamer. Jadi, orang yang melakukan sholat karena ingin mendapatkan pujian dan sanjungan, maka pahala sholatnya menjadi fasad atau rusak. Dan yang kelima, orang yang enggan memberi bantuan dengan barang-barang yang berguna.
Cara menyayangi anak yatim diantaranya 1. Membantu biaya pendidikan anak yatim. 2. Menyayangi dan memperhatikan kesejahteraan anak yatim. Dan yang ketiga, membantu kebutuhan makan dan minum anak yatim. Adapun pokok kandungan dari surah At-Takasur. Yang pertama, surah At-Takasur mengungkapkan tentang perilaku orang yang membanggakan kemewahan dunia dan bermegah-megahan sehingga melalaikan kehidupan akhirat. 2. Orang yang berperilaku bermegah-megahan menganggap bahwa ia akan memperoleh kenikmatan yang abadi. Padahal kehidupan dunia adalah bersifat sementara dan kelak mereka pasti akan dimintai pertanggungjawaban tentang harta yang dimiliki serta yang mereka bangga-banggakan di dunia. Dan yang ketiga, surah At-Takasur menjelaskan tentang ancaman siksa yaitu berupa neraka. Tempat bagi orang-orang yang suka bermegah-megahan dan membanggakan harta sehingga melalaikan tujuan kehidupan hakiki, kelak akan berada di neraka jahim. Hikmah akibat dari perbuatan tercela yang diungkapkan dalam surah tersebut atau surah At-Takasur. Dalam penerapannya, kita harus mampu menghindari perilaku tercela tersebut, yaitu dengan cara 1. Tidak membangga-banggakan harta yang dimiliki. 2. Memilih pola hidup sederhana tapi bermartabat. 3. Tidak menjadikan harta kekayaan sebagai tujuan hidup. 4. Harta kekayaan yang dimiliki tidak menjadikan lalai dalam mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Bersikap selektif dalam mencari harta dengan tidak menghalalkan segala cara. 6. Mencari harta yang halal dan baik adalah bersifat wajib. Dan yang ketujuh, menganggap bahwa harta kekayaan yang dimiliki adalah amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikianlah anak-anak keterangan dari saya. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahaminya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.